أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن
ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampun untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya, apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika Dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya, dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu, dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu kamu menjadi kaum yang binasa. Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Surat Al-Fat, surat ke-48, ayat 11, 12, dan 13. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa hadir kembali untuk menjalankan tugas suci dan mulia sebagai seorang guru Rabbani, yaitu guru yang bisa digugu dan ditiru akidah mantapnya dan akhlak mulianya. Marilah kita menjadi guru-guru yang sejati, yang mendidik dirinya, keluarga besarnya, serta siswa-siswi yang ada di bumi ini untuk menjadi insan-insan yang berakhlak mulia. Mudah-mudahan Islam kita, iman kita, ihsan kita akan berbuah akhlak yang mulia dan menjadi insan-insan yang punya kasih dan sayang. Mendidik dirinya, keluarga besarnya, siswa-siswinya, dan umat ini untuk menjadi insan-insan
yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah guru-guru penggerak untuk mengajak umat ini selamat dunia akhirat dan terbebas dari api neraka. Mereka sidik, mereka amanah, mereka fatonah, dan mereka juga bertablik mengajak umat ini melalui pendidikan menjadi insan-insan yang berbudi mulia, yang akhirnya mudah-mudahan kita menjadi apapun di bumi ini akan menjadi Abdullah dan hamba-hamba Allah serta Khalifatullah fil ard yang rahmatan lil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minal zalimin wa na'udzubika minal fasiqin wa na'udzubika minal munafiqin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa beristiqomah, berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan merahmati kita semuanya. Surat At-Taubah ayat 20. Surat At-Taubah ayat 71 sampai 72 dan surat At-Taubah ayat 105. Marilah kita bekerja dan bekerja dan bekerja dengan ikhlas, dengan tulus, dengan pekerjaan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penghargaan kepada kita, kepada keluarga besar kita, ayah dan ibu kita, bapak-bapak guru dan ibu-ibu guru kita, serta murid-murid kita, serta bapak dan ibu wali murid semuanya. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat, terbebas dari api neraka. Bisa dilihat di surat 40, surat Ghafir ayat 8 sampai ayat 9. Amin ya rabbal alamin. Surat Al-Fat ayat 11. Allah menjelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, bahwa beberapa kabilah Arab penduduk padang pasir yang tidak turut pergi ke Mekah untuk mengerjakan umroh akan berkata kepada beliau, kami tidak ikut bersama engkau ke Mekah mengerjakan umroh karena kami sedang sibuk mengurus pekerjaan, harta, dan keluarga kami. Sedangkan kami tidak mempunyai pembantu yang akan membantu kami mengurus semuanya itu sepeninggal kami pergi beserta engkau. Oleh karena itu, mohonkanlah ampunan untuk kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan alasan kesibukan kami itu. Sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi,
memutuskan akan pergi untuk mengerjakan umroh ke Mekah pada tahun ke-6 Hijriah, beliau mengajak kaum muslimin ikut bersama-sama beliau. Semakin banyak yang ikut bersama beliau, semakin besar pula artinya, karena dengan jumlah kaum muslimin yang banyak itu akan menimbulkan rasa gentar dalam hati orang-orang musyrik Makkah, sehingga mereka menerima kaum muslimin masuk ke Makkah dan umrah dapat dilaksanakan dalam suasana yang aman. Di antara kaum muslimin yang diajak terdapat kabilah-kabilah Arab yang tinggal di padang pasir sekitar kota Madinah, seperti kabilah-kabilah Juhainah, Muzainah, Kifar, Ashja, Adil, dan Aslam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, menyatakan kepada mereka bahwa tujuan ke Makkah itu semata-mata untuk mengerjakan ibadah umroh dan untuk melihat keluarga yang telah lama ditinggalkan. Oleh karena itu, kepergian ke Makkah tidak dengan senjata lengkap sebagaimana untuk pergi berperang, kecuali membawa senjata-senjata yang biasa dibawa oleh para musafir. Di samping itu, dibawa juga binatang-binatang ternak untuk makanan dalam perjalanan dan untuk dihadiahkan kepada penduduk Makkah. Sekalipun demikian, ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, itu tetap mereka tolak dengan alasan yang mereka kemukakan di atas, padahal mereka menyembunyikan alasan yang sebenarnya. Sekalipun orang-orang Arab penduduk padang pasir berusaha menyembunyikan alasan mereka yang sebenarnya, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Oleh karena itu, Allah memberitahukan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih. Alasan mereka yang sebenarnya adalah dugaan mereka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, dan kaum muslimin akan kalah dan ditumpas habis oleh orang-orang musyrik Makkah. Jika mereka ikut bersama Rasulullah, tentu mereka akan kalah dan tertumpas habis pula. Alasan dan isi hati mereka itu disampaikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mereka menghadap beliau untuk memohon dimintakan ampunan kepada Allah atas penolakan mereka. Dengan demikian, Rasulullah telah mengetahui isi hati mereka yang sebenarnya pada saat mereka menghadap. Allah kemudian mengajarkan kepada Rasulullah jawaban tepat yang akan disampaikan kepada mereka pada waktu mereka minta agar beliau memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa mereka. Allah mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memerintahkan beliau untuk mengatakan kepada orang-orang Arab penduduk padang pasir itu sebagai penolakan terhadap permintaan mereka. Hai orang-orang Arab, penduduk padang pasir, kamu menolak ajakan pergi ke Mekah semata-mata karena kamu mau menghindari bencana dan malapetaka yang kamu duga akan menimpa dirimu. Siapakah di antara kamu yang sanggup melawan kekuasaan Allah jika Dia berkehendak menimpakan bencana dan malapetaka atas dirimu? Dan siapa pula yang menghindarkan sesuatu yang akan diberikannya kepada seseorang jika Dia menghendakinya? Tidak seorang pun yang sanggup melakukannya. Oleh karena itu, tidaklah patut
kamu mengemukakan alasan bahwa kamu sibuk mengurus urusan harta serta menjaga keluargamu sebagai alasan tidak ikut pergi bersamaku ke Makkah. Jika Allah hendak membinasakan semua yang kamu miliki itu, tidak seorang pun yang dapat mempertahankannya, walaupun yang menjaga itu adalah kamu sendiri. Ayat ini juga merupakan peringatan kepada orang-orang yang selalu mengemukakan kesibukan duniawi sebagai alasan meninggalkan kewajiban agama yang telah dibebankan Allah kepada mereka dan untuk melanggar larangan Allah yang telah diperingatkan kepada mereka. Hendaklah kaum muslimin benar-benar yakin bahwa kesibukan duniawi itu hanyalah untuk mencapai kesenangan duniawi dan sifatnya sementara, sedang jihad fisabilillah akan menghasilkan kebahagiaan hidup abadi di akhirat nanti. Pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Dia Maha mengetahui segala sesuatu yang dikerjakan oleh hamba-hambanya, terutama alasan-alasan palsu yang dikemukakan oleh seseorang untuk menghindarkan diri dari perintah Allah. Oleh karena itu, Dia akan memberikan balasan yang adil dan setimpal kepada setiap manusia terhadap segala dosa dan perbuatan yang telah dikerjakannya. Mari kita senantiasa berbuat yang baik, yang benar, yang soleh, agar apa yang kita lakukan ini nanti akan mendapatkan ridho serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semuanya membutuhkan rahmat Allah itu saat kita hidup di dunia, saat kita mau wafat, dan di alam barzah pun, dan kita selamat untuk ke akhirat nanti juga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 12. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa orang-orang Arab padang pasir telah termakan oleh tipu daya setan. Anggapan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan para sahabatnya akan hancur, benar-benar telah ditanamkan setan dalam hatinya, sehingga telah menjadi pendapat dan keyakinan mereka. Oleh karena itu, mereka sangat takut pergi bersama Rasulullah ke Makkah. Padahal jika mereka memikirkannya secara mendalam, maka keengganan mereka itu sebenarnya akan menjadi sebab kebinasaan mereka di dunia. Apalagi di akhirat, tempat yang disediakan bagi mereka adalah neraka yang menyala-nyala. Disediakan untuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik, yang mati sebelum bertaubat. Mudah-mudahan umat ini segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8 dan surat Ar-Rum ayat 30 sampai 46. Terakhir ayat 13. Dalam ayat ini dinyatakan bahwa barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan menyediakan baginya api neraka yang menyala-nyala sebagai balasan terhadap keingkaran mereka. Naudzubillah summa naudzubillah. Marilah kita membaca Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan marilah kita pilih jalan-jalan yang benar, yaitu jalannya para nabi dan para rasul. Marilah kita menjadi guru-guru yang baik, yaitu guru-guru yang mendidik para siswa dan siswinya, para santriwan dan santriwatinya untuk menjadi insan-insan yang imtak dan beriptek kokoh
surat 41 ayat 30 sampai ayat 54. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong langkah-langkah kita dan menerima bakti karya kita, dan mudah-mudahan menjadi amal-amal soleh yang diterima, dan mudah-mudahan segala kekhilafan kita Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya dengan kita beristighfar dan bertaubat dan banyak membaca sholawat serta membaca kalimah-kalimah thayyibah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.